Awe baru saja menyelesaikan tugas akhir kuliahnya. Untuk merayakan kelulusannya, ia dan seorang teman dekat, Rendra, memutuskan untuk mendaki Gunung Slamet, gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa. Perjalanan ini juga menjadi cara mereka melepas penat sekaligus menghadapi tantangan sebelum memasuki dunia kerja. Mereka memulai perjalanan dari Bekasi dengan bus malam, membawa perlengkapan mendaki dan logistik secukupnya. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka tiba di base camp Bambangan, titik awal pendakian populer di Gunung Slamet. Sesuai prosedur, Awe dan Rendra melakukan pendaftaran di pos registrasi bersama beberapa pendaki lainnya. Semua terasa normal, tidak ada yang aneh. Namun, seorang petugas registrasi sempat memperingatkan mereka, jaga sikap dan hati-hati kalau lewat pos 4 Samarantu. Jangan sembarangan. Ucapan itu diikuti dengan tatapan serius yang membuat Awe sedikit tidak nyaman. Ia hanya mengangguk, menganggapnya sebagai pengingat biasa. Pendakian dimulai pagi hari dengan penuh semangat. Udara segar dan pemandangan hijau di sepanjang jalur membuat perjalanan terasa menyenangkan. Awe dan Rendra seringkali bercanda, sesekali berhenti untuk mengambil foto di tempat-tempat menarik. Namun, begitu melewati pos 3, suasana mulai berubah. Jalur yang mereka lalui terasa lebih sepi, dan kabut tipis mulai menyelimuti. Hutan di sekitarnya semakin rapat, membuat cahaya matahari sulit menembus. Mereka mulai jarang bertemu pendaki lain. Saat tiba di pos 4 Samarantu, kabut semakin tebal, menciptakan suasana yang agak mencekam. Pos tersebut hanyalah sebuah tempat kecil dengan papan penanda dan beberapa bangku kayu. Rendra mengajak Awe beristirahat di sana sejenak. Ketika mereka duduk, Awe merasa seperti ada yang mengawasi dari dalam hutan. Suara gemerisik dedaunan terdengar, meski angin sedang tidak bertiup. Ia menoleh, tetapi tidak melihat apa-apa. "Ren, lo ngerasa ada yang aneh nggak?" tanya Awe sambil melirik ke arah hutan. Rendra hanya menggeleng sambil membuka bekal. "Udah, jangan mikir aneh-aneh. Mungkin cuma hewan liar." Meski mencoba tenang, Awe tetap merasa ada sesuatu yang tidak biasa di tempat itu. Setelah melewati pos 4, perjalanan menuju puncak berjalan lancar meski melelahkan. Mereka berhasil mencapai puncak Gunung Slamet menjelang siang hari. Rasa puas dan bangga mengalir saat mereka melihat pemandangan dari atas. Awe bahkan sempat merekam video dan berfoto dengan latar belakang kawah. Namun, perjalanan turun menjadi awal dari pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan oleh Awe. Ketika mereka melewati pos 4 Samarantu lagi, kabut terasa lebih tebal daripada sebelumnya. Awe merasa jalur yang mereka lewati tidak sepenuhnya sama seperti saat mendaki. Beberapa kali ia melihat jalur bercabang yang sebelumnya tidak ada. "Ren, gue rasa kita salah jalan," ujar Awe dengan nada ragu. "Tenang, ini pasti jalur yang benar. Kabut aja yang bikin lo bingung," balas Rendra, mencoba menenangkan. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh, jalur tersebut semakin terasa asing. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah gerbang kecil yang terbuat dari batu, menyerupai kubah. Jalur di depannya bercabang menjadi 2. Awe menghentikan langkahnya. "Ini nggak ada tadi waktu kita naik," kata Awe dengan suara pelan. Rendra tampak bingung. "Ya udah, kita pilih aja salah satu. Kanan atau kiri?" Dengan ragu, mereka memilih jalur kanan yang melewati gerbang batu. Awalnya, jalur itu terlihat seperti jalur pendakian biasa. Namun, suasananya berubah semakin ganjil. Jalur itu tidak hanya semakin menurun, tetapi juga terasa lebih lembab dan gelap meskipun masih siang. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah area terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Di tengah area itu, Awe melihat 2 wanita duduk di atas tikar bambu, seperti sedang memilah-milah beras. Kedua wanita itu mengenakan kebaya kuning pucat dan tampak tidak menyadari kehadiran Awe dan Rendra. "Ren, kita tanya mereka aja. Mungkin mereka tahu jalan," usul Awe, merasa sedikit lega melihat keberadaan orang lain. Namun, saat mereka mendekat, kedua wanita itu mendongak dengan gerakan yang sangat pelan. Wajah mereka terlihat aneh.
Kulitnya terlalu pucat, dan mata mereka tidak memiliki pupil, hanya putih seluruhnya. Awe merasakan bulu kuduknya berdiri. "Cari jalan pulang, nak," ujar salah satu wanita dengan suara yang serak. Tanpa menjawab, Awe menarik tangan Rendra dan bergegas menjauh. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Setelah meninggalkan area tersebut, mereka melanjutkan perjalanan dengan harapan segera menemukan jalan keluar. Namun, jalur yang mereka tempuh justru membawa mereka ke sebuah pasar. Pasar itu tampak ramai, dengan banyak orang yang menjual dan membeli barang. Anehnya, suasana pasar terasa sangat sunyi. Tidak ada suara obrolan, tawar-menawar, atau langkah kaki. Awe mencoba berbicara dengan beberapa pedagang, tetapi tidak ada yang merespons. Orang-orang di pasar itu terus bergerak seolah-olah tidak menyadari keberadaan mereka. "Ini pasar apa?" bisik Awe dengan wajah kebingungan. Rendra tidak menjawab. Ia hanya menunjuk seorang pria berbaju lusuh yang berdiri di sudut pasar, menatap mereka dengan tatapan tajam. Awe dan Rendra memutuskan untuk mendekati pria itu. "Mas, ini jalan ke base camp Bambangan lewat mana?" tanya Awe dengan nada penuh harap. Pria itu tidak segera menjawab. Ia hanya mengarahkan telunjuknya ke sebuah jalur sempit di ujung pasar. "Lewat situ. Jangan menoleh ke belakang." Awe dan Rendra segera mengikuti arah yang ditunjukkan pria tersebut. Jalur itu terasa semakin sempit dan gelap, dipenuhi akar pohon yang menjuntai dari atas. Setelah berjalan cukup jauh tanpa menoleh ke belakang seperti yang diperintahkan, mereka akhirnya melihat cahaya di kejauhan. Rasa lega mulai muncul saat mereka menyadari bahwa mereka kembali ke jalur pendakian yang familiar. Ketika mereka tiba di base camp Bambangan, hari sudah hampir malam. Petugas base camp menyambut mereka dengan ekspresi heran. "Kalian dari mana aja? Harusnya kalian sampai sini tadi siang," ujar salah satu petugas. Awe dan Rendra saling pandang, bingung. Mereka merasa perjalanan turun hanya memakan waktu beberapa jam, tetapi kenyataannya mereka telah menghilang hampir sehari penuh. Setelah kembali ke rumah, Awe mencari informasi tentang pengalaman aneh yang ia alami. Dari cerita-cerita pendaki lain, ia menyadari bahwa gerbang batu yang ia lewati kemungkinan besar adalah pintu masuk ke desa gaib di Gunung Slamet. Desa tersebut memang dikenal sebagai tempat makhluk halus yang tidak suka diganggu. Pengalaman itu menjadi pelajaran bagi Awe untuk selalu menghormati alam dan tidak sembarangan saat berada di tempat yang dianggap keramat. Gunung Slamet, meskipun indah, menyimpan misteri yang tidak selalu bisa dipahami oleh manusia. Pasca pendakian itu, Awe tidak pernah bisa melupakan pengalaman aneh yang ia alami. Setiap kali ia menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya, respons yang ia dapatkan selalu bercampur antara rasa penasaran dan skeptis. Ada yang percaya penuh, tetapi tidak sedikit yang menganggapnya sebagai efek kelelahan atau halusinasi. Namun, bagi Awe, kenangan itu terlalu nyata untuk dianggap sebagai hayalan semata. Rendra, di sisi lain, tampak lebih tenang. Ia memilih untuk tidak membahasnya lebih jauh. "Mungkin lebih baik kita anggap ini sebagai pengalaman yang tidak perlu diulang lagi," katanya singkat. Namun, cara Rendra menghindari pembicaraan tentang hal itu membuat Awe curiga, seolah temannya juga merasakan sesuatu yang lebih menyeramkan tetapi enggan mengungkapkannya. Sejak kembali dari Gunung Slamet, Awe mulai merasakan hal-hal ganjil. Awalnya hanya berupa mimpi aneh. Ia sering bermimpi berada di pasar yang sama, berjalan di antara kerumunan orang-orang yang tak berbicara. Dalam mimpinya, pria berbaju lusuh itu sering muncul, menatapnya dengan ekspresi kosong sambil mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Ketika terbangun, ia selalu merasa tubuhnya berat, seperti ada sesuatu yang menindihnya. Bukan hanya itu, beberapa barang di rumahnya sering berpindah tempat tanpa sebab. Kuncinya yang biasa ia letakkan di atas meja seringkali ditemukan di lantai, atau botol air yang semula penuh mendadak kosong ketika ia hendak meminumnya. Awalnya, Awe menganggap itu semua sebagai kebetulan. Tetapi lama-kelamaan, kejadian itu semakin sering terjadi hingga ia merasa terganggu. Puncaknya terjadi suatu malam ketika ia sedang membaca buku di kamar. Tiba-tiba,
Lampu kamar berkedip-kedip, dan udara di sekitarnya terasa dingin meskipun kipas angin sedang tidak menyala. Ia mendengar suara langkah kaki pelan di koridor luar kamarnya. Awe menahan napas, berusaha memastikan apakah itu hanya imajinasinya. Namun, suara itu semakin mendekat. Ketika pintu kamar terbuka perlahan, tidak ada siapapun di sana. Tetapi Awe bisa merasakan embusan napas dingin di tengkuknya, seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, tetapi tetap tidak melihat apa-apa. Merasa tidak tahan dengan gangguan yang terus-menerus, Awe memutuskan untuk mencari bantuan. Ia mengunjungi seorang kakek tua yang dikenal sebagai dukun di kampung halamannya. Kakek itu dikenal bijaksana dan sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Setelah mendengarkan cerita Awe dengan seksama, kakek itu hanya mengangguk pelan. "Kamu telah memasuki wilayah mereka tanpa izin. Meski kamu tidak sengaja, ada sesuatu yang mungkin ikut denganmu dari sana." Awe merasa bulu kuduknya kembali berdiri mendengar kata-kata itu. "Terus, gimana caranya biar mereka nggak ganggu lagi, Kek?" tanyanya dengan nada cemas. Kakek itu mengeluarkan sebungkus kecil berisi kembang 7 rupa dan beberapa benda lainnya. "Nanti malam, sebelum tidur, bakarlah ini di depan pintu rumahmu. Setelah itu, bacakan doa-doa yang aku ajarkan ini. Jangan lupa, mintalah maaf dengan tulus kepada penghuni alam lain yang mungkin merasa terganggu." Awe mengikuti semua instruksi kakek itu dengan hati-hati. Malam itu, ia menyalakan bara dan membakar kembang 7 rupa di depan pintu rumahnya. Aroma wangi dan aneh memenuhi udara. Ia duduk bersila, membacakan doa seperti yang diajarkan, sambil mengingat kembali pengalaman mistisnya di Gunung Slamet. Setelah melakukan ritual itu, gangguan di rumah Awe mulai berkurang. Namun, suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan pria berbaju lusuh yang sama. Kali ini, pria itu berdiri di tengah kabut, wajahnya lebih jelas terlihat. "Jangan pernah kembali," katanya dengan suara pelan tetapi tegas. Ketika Awe terbangun, ia merasa napasnya sesak, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Meski terbangun di kamarnya sendiri, ia merasa seperti baru saja melewati sesuatu yang sangat nyata. Kata-kata pria itu terus terngiang di telinganya, menjadi peringatan yang tak bisa ia abaikan. Awe akhirnya berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah kembali ke Gunung Slamet atau tempat-tempat lain yang dianggap angker tanpa persiapan. Pengalaman itu mengajarinya untuk selalu menghormati alam dan makhluk tak kasat mata yang mungkin ada di sekitarnya. Kisah Awe menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang mendengarnya. Alam menyimpan banyak keindahan, tetapi juga misteri yang tidak selalu bisa dipahami oleh manusia. Dalam setiap langkah di tempat-tempat yang dianggap sakral, penting untuk menjaga sikap dan niat agar tidak mengganggu harmoni yang sudah ada sejak lama. Bagi Awe, pengalaman itu tidak hanya menjadi cerita yang ia bagikan, tetapi juga pengingat untuk selalu menghormati batas-batas yang ada, baik di dunia nyata maupun di dunia yang tak kasat mata.